Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita ngambil sikap berdiri, kita bersama-sama mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mulia bagi Allah, kasih-Nya sungguh besar buat setiap kita. Mari pujilah Tuhan. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, yang rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Dapat penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Dapat penebusan mulia baginya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas setiap kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan memilih kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesempurnaan kita, sehingga kita boleh memiliki pengharapan akan keselamatan. Tapi satu hal, karena kasih Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, setiap kita boleh diselamatkan. Oleh sebab itu mari kita datang di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa kita, menyerahkan semuanya di salib Tuhan. Kita naikkan pujian karena salib. Tuhan berikan setiap kita hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh Tuhan, hanyalah Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh menyadari bahwa kalau hari ini kami boleh ada semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bila saat ini pula Tuhan, setiap kami menghadap kepada Engkau, di mana kami sering melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kami tidak taat akan firman-Mu. Kami sering mengecewakan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengaku di hadapan Engkau. Ampuni setiap kami. Pulihkan setiap kami ya Tuhan. Berilah kami senantiasa kekuatan Tuhan, untuk kami boleh tetap taat. Berikan kami hati yang selalu rindu akan Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, akan kasih-Mu, akan anugerah-Mu, atas segala yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengaku di hadapan Engkau dan mengucap syukur atas segalanya. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita mau terima berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24, di mana kita percaya oleh salib Kristus kita sudah disembuhkan, dan marilah kita mau terus belajar taat akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji nama Tuhan. Dan saat ini pula kita mau terus belajar melakukan apa yang Tuhan mau, di mana setiap kita telah ditebus oleh Tuhan. Yang terambil dari Galatia 2 ayat 20. Ayat 20, mari kita bersama-sama memperkatakan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru buat setiap kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi kita katakan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena telah menjadi umat-Nya. Kita terima jaminan keselamatan dan kita tahu jaminan yang diberikan adalah kekal. Sebab itu mari kita memuji, kita masyurkan Tuhan. Jaminan mulia yang padaku. Yesus Tuhanku lah, penebusku. Jaminan mulia yang padaku, Yesus Tuhanku, penebusku. Kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh. Menyerah penuh pada Tuhan. Menyerah penuh pada Tuhan, hati dipenuhi kegirangan. Turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat dan cinta. Kami masyurkan, Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. menyerah kami kepada Tuhan. Menyerah kami pada Tuhan, Roh Kudus memberi kesukaan. Kami memandang dan berjaga sampai Tuhan Yesus kembali. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Sekali lagi katakan, kami masyurkan. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh penebusan yang Tuhan berikan buat setiap kita sangatlah heran dan ajaib. Kita tidak dapat menyelami pikiran hikmat Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kasih Tuhan sungguh heran menebus setiap kita. Kita naikkan pujian. Ku tak tahu maksud Allah yang ajaib yang telah mencari setiap kita. Ku tak tahu maksud Allah yang ajaib yang telah mencari diriku, memberikan rahmat padaku, musuhnya yang jahat. Betapa heran aku dapat. Betapa heran aku dapatlah iman yang menyelamatkanku, dan Roh Kudus memberikan hidup yang baru. Hanya inilah aku tahu, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan maksudnya
terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penebusan-Mu hari ini. Kami boleh datang di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami konsentrasi supaya kami boleh mengerti apa yang firman-Mu hendak katakan bagi kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang terbatas yang bisa menyampaikan bagi kami. Tuhan, pimpin supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan isi hati Tuhan. Saat ini Tuhan, pimpinlah kami, kuasailah hati kami. Jauhkan kami dari segala kuasa jahat. Tuhan yang pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Wah, saya dengar Pak Hasan paling semangat setiap minggu kalau ibadah ya. Shalom jemaat. Nah, ini semangat orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari ini tema kita limited atonement. Kita bukan sok-sokan bahasa Inggris ya. Karena istilah-istilah seperti ini kadang-kadang dimunculkan oleh orang-orang yang di luar. Jadi makanya kita adaptasi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai penebusan terbatas. Bapak Ibu Saudara, limited atonement adalah satu dari 5 pokok ajaran Calvinisme yang sudah kita belajar setiap minggu selama ini minggu ketiga. Kalau Bapak Ibu ikuti terus ibadah kita sudah belajar 3, hari ini yang ketiga. Pertanyaannya, ngapain sih kita belajar ini? Buat apa sih kita belajar ini? Kok repot sih loh kita mau tahu hal-hal semacam ini. Terlalu berat lah loh kita belajar yang kayak gini. Usia sudah banyak, beban hidup sudah banyak kok ditambahin bebannya buat belajar beginian di gereja. Kita belajar ini Bapak Ibu Saudara menolong kita menghidupi iman yang sesungguhnya, iman yang benar tuh seperti apa. Nah, ini tulip 5 ajaran pokok Calvinisme itu ditulis atau dirancangkan sebagai satu respon. Respon atas apa Bapak Ibu? Kalau ada respon berarti ada yang melakukan, orang yang melakukan sehingga orang tuh berespon. Yaitu pada abad ke-17 dan sebelumnya sekitar tahun 1600 sekian, itu banyak berkembang ajaran kekristenan tuh sangat banyak macamnya. Salah satu yang paling berkembang pada waktu itu adalah ajaran Arminian. Arminian tuh mengajarkan apa? Ada 5 juga. Sehingga tulip ini ditulis untuk merespon dari ajaran Arminian itu. Coba kita lihat perbedaannya apa. Sorry ya tulisannya agak kecil karena ada 10 poin yang harus saya masukkan di sana. Arminian itu menuliskan kebebasan berkehendak. Dia bilang walaupun manusia sudah rusak, walaupun manusia jatuh di dalam dosa, tetapi masih ada sisa sedikit kehendak manusia yang benar yang bisa menyelamatkan dirinya. Yang kita sudah dengarkan khotbahnya Lose Melisa ya. Lalu mereka bilang pemilihan Tuhan tuh bersyarat atas satu-satu hal tertentu. Penebusan yang Tuhan berikan tuh universal, anugerahnya bisa ditolak. Kalau kita terima anugerah Tuhan bisa ditolak menurut mereka. Betapa mengerikannya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menolak anugerah. Terus dia bilang apa? Selama hidup orang percaya, mungkin loh orang tuh jadi murtad. Nah, kita akan belajar 5 poin Arminian ini direspon dalam bentuk tulisan tulip. Yang pertama, total depravity. Artinya apa? Semua manusia sejak jatuh di dalam dosa tuh udah jatuh di dalam dosa, udah rusak secara total. Sehingga manusia yang rusak secara total itu sudah tujuan hidupnya sudah meleset dari awal yang mana Tuhan tuh ciptakan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tuh punya satu tujuan tertentu, satu fokus tertentu, yaitu untuk melakukan semuanya terfokus pada Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatunya itu terpusat pada kemuliaan Tuhan. Tetapi sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kita lihat saat ini orang bisa berbuat baik nggak? Yang bukan percaya Tuhan Yesus, coba kita ngaku. Bisa ya? Bisa berbuat baik. Bahkan ada yang jauh lebih baik loh dari kita. Kita jangan terlalu ini. Ada yang lebih baik. Kok bisa? Lalu apakah mereka sudah rusak total loh? Kebaikan mereka itu memang baik. Tetapi fokusnya apa? Tadi tujuan utamanya fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan.
Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, sekalipun dia bisa melakukan perbuatan baik yang mereka lakukan tuh terfokus untuk siapa? Diri sendiri. Untuk siapa? Mungkin untuk orang lain. Kebaikan yang mereka lakukan mungkin untuk siapa? Ya, untuk orang-orang gereja lah, untuk orang lain mungkin. Sehingga sudah meleset dari tujuan awal mereka diciptakan. Itu artinya manusia jatuh di dalam dosa. Lalu ujung-ujungnya kemana Bapak Ibu Saudara? Orang yang jatuh di dalam dosa, Paulus bilang di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Mungkin pada waktu ini masih ada orang yang bimbang dengan masa depannya. Tapi bagi orang-orang yang jatuh di dalam dosa, satu masa depan yang paling pasti. Apa? Maut. Gak usah diterka, ujungnya pasti maut. Pasti. Gak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Gak ada cara, satu orang pun gak ada yang bisa selamatkan. Lalu gimana dong Lose? Kita rame-rame dong masuk ke dalam maut. Tuhan membuka jalan. Tuhan berikan cara. Apa caranya itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu Allah sendiri turun ke dalam dunia jadi manusia. Bedanya apa? Tuhan Yesus tidak berdosa. Hanya ada satu cara. Tuhan Yesus turun dari sorga yang mulia itu, tinggalkan tahtanya jadi manusia. Sehingga satu-satunya cara itulah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Karena semua manusia berdosa dan tidak bisa mencapai standarnya Allah, tidak bisa mencapai tujuan Allah, tujuan awal di mana manusia diciptakan itu. Sekarang selanjutnya, ya betul, kita tahu Tuhan Yesus dari surga turun ke dalam dunia menebus. Menebus siapa ya Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita akan belajar ini. Siapa sih orang-orang yang Tuhan tebus? Siapa sih orang-orang yang Tuhan berikan nyawanya untuk diselamatkan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Saya sengaja tidak tak cantumkan supaya kita semua buka Alkitab kita masing-masing. Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita semua, kita boleh perhatikan. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Alkitabnya jangan ditutup karena kita akan bolak-balik buka Alkitab kita. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan ketika Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus suka kasih contoh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa? Supaya orang mengerti. Karena kalau pakai bahasa-bahasa yang tinggi, misalnya Allah Tritunggal, belum tentu orang pada waktu itu ngerti misalnya ya. Makanya Tuhan Yesus suka pakai contoh-contoh, misalnya kebun anggur. Kenapa kebun anggur? Karena di sana banyak pohon anggur. Pakai pohon ara. Kenapa? Karena di sana tidak ada pohon cemara ya. Kalau ada pohon cemara mungkin Tuhan Yesus pakai pohon cemara perumpamaannya. Yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan satu makna yang dalam melalui satu kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan, yaitu menggembalakan domba. Nah, mari kita lihat apa sih itu domba Bapak Ibu Saudara. Saya di Pontianak jarang sekali ketemu domba. Yuk kita coba lihat domba. Itu adalah hewan yang ternyata domba ini hewan yang kurang pintar Bapak Ibu Saudara. Domba ini hewan yang dungu, hewan yang lemah. Kita coba lihat tuh bulunya. Wah, saya sengaja pasang gambar yang lucu ya supaya kita nggak terlalu tegang, pembelajarannya serius. Domba itu punya bulu-bulu ya. Kalau satu waktu tertentu bulu-bulunya ini harus dicukur.
Kenapa? Karena bulu-bulu yang berguna bagi manusia ini membahayakan dirinya kalau dia terlalu lebat. Kenapa? Waktu dia minum di sungai yang tenang sekalipun, bulu-bulu di badannya ini menyerap air-air itu, dia bisa jadi gelundung, nggak bisa bangun, bahkan bisa mati dan tenggelam. Bayangkan seberapa lemahnya. Dengan bulunya sendiri aja dia lemah. Lalu karena domba ini kurang pintar, kalau dia tersesat dia nggak bisa pulang, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu kucing yang pelihara kucing, udah dibuang sampai jauh aja dia tetap tahu kembali di rumah, gitu ya. Tapi domba nggak begitu. Domba ini kalau sesat dia nggak bisa pulang. Kasihan dia. Kalau dia hilang dia nggak bisa cari jalan pulang. Masalah lainnya adalah domba ini ceroboh, Bapak Ibu Saudara. Kalau jalan-jalan terus kakinya terjepit sama batu misalnya, dia nggak bisa selamatkan dirinya sendiri. Kebayang nggak seberapa ceroboh dan lemahnya domba ini? Disinilah kenapa domba-domba ini butuh gembala, Bapak Ibu Saudara. Domba-domba butuh gembala. Dan menurut bacaan kita tadi, Yohanes 10, 11 sampai 14, kita menemukan Tuhan Yesus memaparkan ada 2 macam gembala. Gembala yang pertama itu gembala upahan, gembala yang kedua gembala pemilik. Apa maksudnya? Yang pertama, gembala upahan. Gembala upahan itu berarti seorang gembala yang bekerja untuk satu orang tuan yang punya banyak domba. Bahasa kerennya karyawan. Nah, dia ini karyawan dari bosnya. Misalnya saya bos punya 100 ekor domba. Saya udah gak mau kerja gitu ya. Saya tinggal bayar orang untuk menjaga domba-domba saya. Jadi mereka disebut gembala upahan. Ada satu hal yang tidak baik berkaitan dengan gembala upahan ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena fokus mereka adalah mereka kerja buat cari uang. Jadi fokusnya bayaran. Yang di pikiran mereka bayaran. Sehingga ada banyak ya. Tidak semua, ada banyak gembala-gembala upahan itu yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, kalau domba jatuh, luka badannya, tidak diurus. Kita kok berpikir kok sampai sebegitunya sih harus diurusin domba yang luka itu? Ya, sampai sebegitunya. Kalau mereka, si domba ini rame-rame lagi dibawa ke padang rumput untuk dikasih makan, lalu ada serigala datang, kata ayat yang kita baca, gembala upahan ngapain? Coba dicek, gembala upahan akan, ayat 12, kabur. Ngapain dijagain dombanya? Lawan serigala lagi. Bapak Ibu Saudara, di padang rumput itu bisa jadi ada binatang-binatang buas. Sehingga coba kita pikirkan, kalau Bapak Ibu Saudara jadi gembala yang dibayar, mau nggak dibayar untuk jaga dari serigala? Ngeri-ngeri sedap ya. Kalau serigala datang, waduh, domba aja takut, apalagi gembala kita manusia. Bisa takut, bisa dicabik-cabik juga sama serigala. Kenapa mereka memilih kabur, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau domba itu mati, mereka hanya perlu bawa bangkainya ke tuan. Tuan, ini dombamu mati dimakan serigala. Udah begitu, ada tulisan yang mengatakan mereka harus ganti rugi. Ya dong, kamu kerja, kalau nggak jaga dengan benar, kamu harus ganti rugi. Ya mendingan saya ganti rugi 1 ekor daripada saya harus kehilangan nyawa lawan serigala. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Masuk akal sih, tapi ternyata ada yang kurang pas dari gembala upahan ini. Coba kita lihat apa bedanya dia sama gembala pemilik. Next, gembala pemilik adalah artinya yaitu seorang gembala yang punya dombanya sendiri. Lalu dia menggembalakan dombanya sendiri. Bisa milik dia sendiri atau milik anggota keluarganya. Kita lihat contoh Daud ya. Daud itu menggembalakan domba, kita tahu ya. Lalu kita ingat satu kejadian waktu Daud disuruh bapaknya untuk pergi ke tempat perang. Daud, kamu coba lihat, kakakmu yang 3 orang tuh masih hidup atau enggak ya di medan perang, kok enggak ada kabarnya, juga pulang juga enggak gitu ya. Terus Daud pergi, berangkat dia lihat, loh kok mereka enggak perang-perang lawan 1 orang raksasa ini, kok mereka enggak berani lawan raksasa ini. Padahal
Si raksasa ini menghina Tuhan kita. Lalu dia datang kepada Saul. Apa katanya? Saya bacakan ya. Dari 1 Samuel 17, 34-36. Dia berkata begini. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor dari domba kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Bagian yang kita baca, Daud menceritakan pengalamannya ketika menjadi seorang gembala. Apa? Karena dia menggembalakan milik ayahnya, domba-domba milik ayahnya. Dia merasa memiliki. Sayang kalau satu ekor ini mati, jadi harus diselamatkan. Dia menghajar singa, dia menghajar beruang. Singa dan beruang adalah binatang yang sangat buas, Bapak Ibu Saudara. Singa itu cepat, singa tangguh, dan singa itu kuat. Tidak heran kita menjulukan singa si raja hutan. Singa si raja hutan itu udah kayak satu kalimat yang pasangannya. Karena memang kekuatannya sedemikian rupa. Kalau dibandingkan dengan domba, waduh, domba sebentar dimakan tuh cemilan itu buat singa. Beruang itu binatang yang apa? Badannya besar, dia kuat, cakarnya tajam, penciumannya juga tajam, giginya juga tajam. Jadi kalau digigit ada yang bilang bahkan gigitannya beruang ini lebih tajam lebih kuat daripada gigitannya singa. Jadi ini sangat berbahaya dan sangat amat buas. Tetapi Daud bilang apa Bapak Ibu Saudara? Aku tidak kabur, aku menghajar, aku membunuh, aku menarik janggut dari singa itu. Karena dia ada satu keberanian. Kenapa ada keberanian? Karena itu domba milik bapaknya. Rugi dia kalau gak selamatkan semuanya. Bapak Ibu Saudara, Daud sebagai gembala pemilik, makanya dia berani mempertaruhkan nyawanya seluruhnya demi domba-domba itu. Nah, tadi kita belajar nih, gembala pemilik ini menjauhkan domba-dombanya dari ancaman. Tetapi selain itu, Bapak Ibu Saudara, ada satu yang penting dari seorang gembala, yaitu memberikan perlindungan, memberikan tanggung jawab untuk memelihara domba-dombanya. Pemeliharaan seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kita ingat Mazmur 23, gembala membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membaringkan aku di air yang di air yang tenang dong, jernih dan tenang dong. Kalau butek nggak bisa diminum airnya, betul ya Pak Hasan ya? Jadi kalau luka si gembala ini harus membalut. Kenapa dia begitu sayang? Karena dia yang memiliki domba-domba tersebut. Lalu Bapak Ibu Saudara, seperti peliharaan kita setiap hari di rumah kita kenal ya, gimana kelakuannya, kalau dia senang bagaimana kelakuannya. Bu Gita punya kucing, kalau dia lapar, tahu ya Bu Gita, ini lagi cari makan. Demikian juga dengan si gembala yang pemilik ini. Dia tahu karena setiap hari dia hitungin dombanya, setiap hari dia liatin dombanya. Dia jadi kenal. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai baik. Akulah gembala yang baik. Dia bukan upahan, dia gembala yang memiliki domba-dombanya. Di bagian lain Tuhan juga menceritakan tentang perumpamaan domba dan gembala. Dia bilang begini, ada orang punya 100 ekor domba. Lalu ada 1 ekor yang hilang. Kalau Bapak Ibu jadi gembala, mau dicari enggak? Hari udah malam, udah capek mau pergi dicari. Ya udahlah, aku masih punya 99. Paling nanti dia beranak lagi, besok udah kembali lagi 1 ekor. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Enggak, aku pergi mencari domba itu. Walaupun hanya 1 ekor. Karena Tuhan Yesus tidak membiarkan domba-dombanya tersesat dan hilang atau bahkan mati 1 ekor pun. Bapak Ibu, domba yang begitu membutuhkan gembala ini menggambarkan seperti manusia yang membutuhkan Allah.
Domba yang membutuhkan gembala seperti domba yang tersesat, domba yang gak tahu jalan pulang, yang hilang, itu gak tahu jalan ke kandangnya lagi, udah gak ada harapan. Udah siap diterkam sama singa, beruang, dan serigala. Manusia itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika jatuh di dalam dosa, manusia itu seperti domba yang tersesat gak tahu jalan pulang. Banyak orang berseru mencari Allah, cari jalan pulang ke sana dan kemari, gak menemukan. Sehingga kita membutuhkan pertolongan dari Sang Gembala. Nah, ada satu yang menarik dari perkataan akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik ini, belum, back dulu slide-nya. Ya, akulah gembala yang baik ini dikenal sebagai satu dari 7 perkataan Yesus, aku adalah. Ada aku adalah air hidup, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pokok anggur yang benar, dan bla bla bla. Juga akulah gembala yang dikenal dengan 7 ego eimi. Gak usah dipusingin, beban hidup udah berat, jadi gak usah dihafal, saya cuma kasih tahu karena ini penting. Nah, ego eimi ini apa? Terjemahan literalnya ego eimi ini aku adalah. Oke? Lalu aku adalah ini, si ego eimi ini ditambahkan kepada akulah gembala yang baik. Loh, kok jadi double loh? Jadi gimana menerjemahkannya? Terjemahannya jadi akulah gembala yang baik itu. Nah, ini yang perlu diingat. Yang tadi semua gak usah diingat, yang ini harus diingat. Apa maksudnya itu? Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang satu-satunya. Yang itu apa? Yang satu-satunya. Bukan satu dari banyak gembala yang ada di dunia ini, bukan. Tetapi dialah satu-satunya. Kita tahu ini dari mana? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya ada satu. Hanya ada satu gembala. Gembala yang memberikan nyawanya itu hanya ada satu dan hanya Yesus sendiri. Apa yang dilakukan gembala yang baik itu, Bapak Ibu Saudara? Yang saya berikan kuning. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Bapak Ibu, harta boleh hilang kayaknya ya. Pakaian kita boleh nggak ganti setiap tahun. Tapi ada nggak orang yang mau kehilangan nyawanya? Waduh, walaupun kita tahu kita segera masuk surga, tapi kayaknya semua orang menjaga nyawanya sedemikian rupa. Betul ya? Makanya orang takut sakit, orang takut mati. Gitu. Tapi Yesus, nyawa yang paling berharga ini, nggak dia eman. Justru Tuhan Yesus berikan bagi domba-dombanya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai domba yang baik dengan memberikan nyawanya. Bukan satu buah kelemahan, bukan satu kekalahan karena Tuhan Yesus kalah melawan singa, melawan serigala, melawan maut, bukan. Tetapi justru sebagai satu sukarela dan satu kekuatan, memberi keberanian, memberikan nyawa supaya domba-dombanya hidup. Bapak Ibu, ini paradoks yang luar biasa ya di dalam kekristenan. Tuhan Yesus mati supaya kita bisa hidup, supaya domba-dombanya bisa hidup. Dan kita lihat, Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya bukan omong kosong. Sejarah juga mencatatkannya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Menanggung beban, menanggung dosa, menanggung kesalahan dan siksaan yang seharusnya tidak ia tanggung. Tetapi dia menanggung beban itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Yesus adalah inisiatif Allah. Tadi ingat nggak saya ceritakan? Domba kalau tersesat bisa pulang nggak? Nggak bisa. Nggak inget jalan dia. Kayak saya ya, suka lupa jalan, nggak bisa pulang deh jadinya. Sama, manusia berdosa nggak inget jalan pulangnya kemana. Tapi Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, kasih tahu ini jalannya, aku jalannya. Inisiatif Allah. Inisiatif Allah itu membuat Yesus berkorban. Sehingga kita bisa didamaikan dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Dulu karena dosa, Allah dan manusia terpisah sangat jauh. Tapi karena Yesus sudah menjadi jalan, kita diselamatkan. Oleh karena itu. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kan bilang, akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya.
siapa ya dombanya Yesus ini? Haha. Mari kita buka ayat Alkitab, Yohanes 10 ayat 26 sampai 24. 28. Saya akan bacakan. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, memberitahukan kepada kita ciri-ciri dombanya Yesus. Memberitahukan kepada kita sifat-sifat domba-dombanya Yesus. Apa ciri dan sifat itu? Saya rangkum jadi P3M, bukan PPKM ya, udah bosan kita dengar PKM. Sekarang kita ganti jadi P3M. Silakan slide-nya. Apa saja P3M itu? Yaitu percaya, mengenal, mendengar, dan mengikuti. Kita coba lihat bagian yang percaya. Ayat yang kita baca barusan Bapak Ibu Saudara, banyak orang loh yang dengar tentang Yesus. Betul ya? Baik dulu orang kalau dengar Tuhan Yesus apa? Berbondong-bondong sampai selalu dicatatkan seperti itu. Orang kalau dengerin Yesus selalu berdesak-desakan semangat. Hari ini juga mungkin ada banyak yang dengarkan tentang Tuhan Yesus. Tetapi dari banyak orang itu respon orang kan juga beda-beda, benar nggak? Ada yang bilang, wah Tuhan Yesus nih hebat. Tuhan Yesus mungkin nabi yang akan menyelamatkan kita. Tapi ada sebagian orang yang berkata, Tuhan Yesus ini kayaknya orang kerasukan setan deh, ngomongnya kok ngawur gitu ya, kok ngaco gitu ya. Ini respon yang ditimbulkan bagi sekelompok orang Yahudi yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Lalu mereka bilang apa? Yesus, tunjukkan identitas aslimu dong. Jangan ditutup-tutupi terus. Tunjukkan kamu ini siapa sebenarnya. Tapi kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, padahal Tuhan Yesus itu pernah nggak sembunyi-sembunyi? Enggak. Tuhan Yesus kalau mengajar di bait Allah. Tuhan Yesus kalau mengajar di tempat terbuka. Tuhan Yesus menyatakan dirinya tuh bolak-balik. Tetapi banyak orang tidak percaya, meragukan Yesus. Ini penting, saya mau kasih satu kalimat ini. Orang tidak percaya karena dia bukan domba. Kalau saya balik jadi, dia bukan domba, makanya dia tidak percaya. Jadi orang itu menjadi domba dulu, baru bisa percaya. Ingat-ingat ya, jadi bukan kita percaya dulu, baru menjadi domba. Ajaran yang Arminian mengatakan ya saya bisa percaya, itu haknya saya. Tapi yang kita pelajari hari ini bilang, kamu itu justru domba dulu. Setelah kamu menjadi domba, baru kamu bisa merespon. Meresponnya dengan apa? Percaya. Ingat ini baik-baik, jangan dibalik. Kita domba, makanya kita percaya. Bukan kita percaya lalu menjadi domba. Kita percaya, kita adalah domba, makanya kita percaya. Yang selanjutnya yaitu mengenal, mendengar, dan mengikuti. Ada satu video yang bisa kita saksikan, kita coba saksikan dulu yuk. Mungkin beberapa sudah pernah lihat video ini, tetapi ini video yang menarik bagi saya. One more time. Oh, one is. Oh, good.
Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. That's amazing. Oh my God. These new boys. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Go away. Was that? Nah, video yang kita perhatikan, ada orang-orang yang mau coba-coba tiru suara gembala. Tapi dombanya apa? Dicuekin, kesian, gak kenal, dia bilang aku gak kenal sama kamu. Tapi ketika domba itu mendengar suara gembala yang asli, dia apa? Merespon loh. Bukan cuma denger loh, dia merespon dengan mengeluarkan suara domba juga. Kalau dia keluarkan suara manusia kita kaget nanti ya. Dia merespon Bapak Ibu Saudara, dombanya ini karena dia kenal sama gembalanya yang asli. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nah, ini baru satu contoh nih. Ada contoh lain di tempat Israel itu sangat mungkin kawanan domba yang satu bertemu dengan kawanan domba yang lain. Wih, domba kan mukanya sama semua ya. Kalau saya lihat kan mukanya sama semua, badannya juga sama semua gitu. Tapi gimana caranya supaya nggak tertukar? Dengan suara khas dari sang gembala. Waktu gembala itu mau ngumpulin domba-dombanya, ya dia bunyikan. Nanti domba-dombanya ini merespon. Bukan hanya merespon, langsung berlari ke arah gembalanya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang mendengar panggilan Yesus, yang mengenal suaranya, yang mengikuti gembalanya, Yesus berkata, itulah domba-dombanya. Ada satu relasi loh dari percaya, mengenal, mendengar, dan mengikuti. Kenapa kita mau percaya sama suami atau istri? Karena percaya, ada satu relasi. Ini dua tanda milik Tuhan Yesus ini, semua. Nah, jadi apa sih yang kita bahas dari tadi Bapak Ibu Saudara? Limited atonement ini ngomong tentang apa sih? Limited atonement bagian yang ketiga dari tulip itu penebusan terbatas. Kita tahu jadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawa bagi dombanya. Lalu kita tahu kepada siapa Tuhan Yesus memberikan nyawanya, yaitu bagi domba-dombanya. Domba-domba yang jelas itu siapa? Yang tadi, P3M. Limited atonement, ada dua kata. Terbatas dan penebusan. Mari kita perhatikan yang atonement dulu. Penebusan itu dulu. Penebusan yang dimaksudkan di sini adalah penebusan yang Yesus lakukan sebagai gembala itu adalah inisiatif Allah. Saya ulangi lagi, inisiatif Allah, bukan manusia mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Sehingga membuka peluang domba untuk merespon kepada Allah. Saya ulangi. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah inisiatif Allah. Tuhan Yesus buka jalan sehingga kita bisa merespon. Jadi hari ini kita beribadah kepada Tuhan bukan karena kita yang mau cari Tuhan. Justru Tuhan yang kasih kita kesempatan untuk mengenal Dia. Lalu kata yang kedua adalah limited. Limited ini apa? Terbatas. Apanya yang terbatas? Yaitu penebusan Yesus yang terbatas kepada siapa penebusan itu diberikan. Yaitu kepada domba-dombanya saja. Oke, sampai di titik ini sudah mau habis Bapak Ibu, tenang ya. Tapi biasanya semakin ujung semakin tajam kalau pisau ya. Kita udah mendengar nih, boleh next ya slide-nya. Tapi saya rindu kita semua coba refleksi sih. Apakah kita sudah mendengar suara gembala itu? Selama ini suara siapa yang kita dengarkan? Suara gembala atau suara hati saya sendiri? Kehendak saya sendiri?
Atau suara orang lain? Atau suara siapa? Kita periksa ya, selama ini kita berjalan menurut suaranya siapa? Kita selama ini sudah kenal Yesus, Sang Gembala, sudah kenal Gembala yang benar belum? Karena kenalan itu butuh proses. Prosesnya seberapa lama? Seumur hidup. Bukan hanya butuh proses seumur hidup, tapi butuh konsisten. Ngaku Kristen KTP-nya, tapi Alkitabnya nggak pernah dibaca, gembalanya nggak pernah dikenal, ibadahnya datangnya jarang-jarang, hanya napas, Natal, dan Paskah, terus ngaku-ngaku kenal. Wih, Tuhan Yesus bilang sok kenal kamu. Wah, ngeri ya Bapak Ibu, itu ayat Alkitab yang paling ngeri. Barang siapa yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, enyahlah dia, sebab aku tidak kenal engkau. Kita sok kenal sama gembala kita, padahal gembala nggak kenal kita. Benar nggak kita ini udah kenal gembala itu? Udah kenal Yesus itu? Benar nggak? Lalu selama ini kita ikut jalannya siapa? Ikut jalannya gembala yang tuntun pimpin hidup kita di depan, atau kita selama ini ikut semau gue? Ikut pimpinan orang lain karena tidak ada pendirian misalnya. Coba kita refleksikan. Apakah kita ini percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus? Atau hanya karena ya daripada nggak ada agama ya udahlah saya tulis aja ya paling longgar enak di Kristen lah gitu ya. Apa kita percaya sungguh-sungguh? Sekarang kita boleh tanyakan betul-betul. Siapa domba milik Yesus? Apakah Anda dan saudara dan saya termasuk dombanya Yesus? Coba kita pikirkan ya. Sebab, nah ini betul-betul terakhir. 3 hal kita belajar hari ini. Yang pertama, sebagai domba kita belajar. Sebagai domba, kalau dia dombanya Yesus, dia akan merespon dengan percaya, dengan mengenal, mendengar, mengikuti Yesus. Lalu aktivitasnya dilakukan sehari-hari, setiap hari. Sekarang kita sebagai domba-domba sudah melakukan aktivitas mengenal Yesus, mengikuti Yesus setiap hari. Bukan hanya 1 kali seumur hidup. Ketika kita ditebus, kita dibenarkan betul. Itu hanya 1 kali. Tetapi proses kita mengenal gembala kita, proses seumur hidup. Jadi kita harus terus melebarkan kuping kita untuk mendengar, ini suara gembala saya. Setiap orang yang mendengar suara gembalanya, pasti akan merespon. Responnya tadi yang pertama. Tapi respon yang kedua itu menjadi gembala kecil, Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita yang merespon, yang adalah domba-domba Tuhan Yesus, kita juga dipercayakan sebagai gembala-gembala. Mungkin gembala di dalam keluarga, mungkin gembala di tempat kerja, mungkin gembala kita sebagai bos, atau gembala kecil sebagai karyawan. Gembala itu tugasnya ngapain? Menggemakan suara gembala agung. Menceritakan apa yang gembala agung sudah lakukan, yaitu penebusan di atas kayu salib. Anggota keluarga kita sudah tahu belum? Anggota keluarga kita sudah kita ceritakan belum? Orang-orang di tempat kerja apa malah kita malu tentang identitas kita? Orang-orang yang sudah menerima penebusan, Bapak Ibu Saudara, bertanggung jawab menjadi gembala-gembala kecilnya Allah. Sudah siapkah kita jadi gembala-gembala kecil? Yang ketiga, ini yang paling suka sama orang Kristen. Ini poin yang orang Kristen pasti paling suka. Bahwa kita sebagai domba-domba itu ada penghiburan sejati. Penghiburan sejati apa? Bahwa kita dipelihara oleh gembala agung. Kita ketika diberikan penebusan itu dan kita merespon, kita menerima hidup yang kekal. Tetapi bukan hanya hidup yang kekal. Bukan hanya menyelamatkan kita dari serigala, beruang, dan singa. Tetapi gembala itu juga memelihara domba-dombanya. Ingat ya, pemeliharaan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu? Pemeliharaan apa yang Tuhan sebagai gembala agung itu lakukan di dalam hidupmu? Mungkin seperti domba-domba ya, Bapak Ibu, jalan, mau minum, mau makan rumput, itu kadang-kadang jatuh. Kadang-kadang menggok sedikit. Gak usah khawatir, gembalanya pasti cari. Tuhan Yesus pasti cari. Saat ini mungkin kita melewati perjalanan hidup. Kita tahu Tuhan tuh pimpin pasti ke jalan yang baik. Betul. Tapi perjalanan menuju tempat yang baik itu kadang-kadang gak enak. Bener ya? Sampai di ujung kita baru tahu, oh ternyata ini maksudnya Tuhan. Tapi dalam perjalanan kadang-kadang kita bingung. Mungkin batu besar sekarang sedang kita hadapi berkaitan dengan pergumulan kesehatan. Berkaitan dengan pergumulan pekerjaan. Tuhan, aku kok gak dapat pekerjaan ya? Rumah tangga.
Dan banyak lagi pergumulan bebatuan yang tajam-tajam yang senantiasa buat kita jatuh. Tetapi gembala nggak pernah lupa sama kita Bapak Ibu Saudara. Gembala tidak pernah lupa. Gembala kita yang agung itu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan memeliharakan kita. Dia yang akan memeliharakan, menjagakan domba-dombanya. Ini menjadi penghiburan kita. Ini menjadi kekuatan iman kita. Bahwa sebagai domba-domba Tuhan kita akan dipeliharakan. Nyawa saja sudah diberikan, apalagi pemeliharaannya. Tetapi pertanyaan yang paling penting, domba siapakah kita? Kita renungkan masing-masing di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami tahu bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang agung itu senantiasa memeliharakan setiap diri kami. Memberikan nyawa bagi setiap diri kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami sebagai domba-domba Tuhan boleh merespon. Dengan kami percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus hendak kami lakukan, kami percaya dan kami mendengar, mengenal dan mengikuti apa yang Tuhan hendaki bagi kami. Tuhan tolong kami, kadang kami menjadi domba-domba yang nakal. Tetapi hari ini kami mau kembali kepada Tuhan. Hari ini kami mau menjadi domba yang mendengarkan suara gembala kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita memperkatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan imam rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang menerima penebusan itu. Dan itu adalah sukacita yang besar buat setiap kita. Ditambah lagi bahwa setiap hari kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memberikan persembahan, bisa melalui amplop atau melalui QR yang ada. Kita naikkan dengan sukacita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan. Di mana hari-hari yang kami lalui, kami senantiasa merasakan dan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan buat setiap kami. Sampai hari ini kami boleh beribadah pun itu karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Engkau yang memberkati jemaat-Mu. Engkau yang memberkati juga majelis semua hamba-hamba Tuhan. Sehingga kami semua boleh bersama-sama melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, dan boleh mengerjakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program-program gereja untuk tahun ke depan. Kami minta pimpinan Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan. Kami tahu Tuhan manusia terbatas. Kami terbatas. Tapi satu hal kami mau terus berharap kepada Engkau. Untuk gereja ini boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan kami rindu Tuhan satu hal. Kami mau mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap program-program yang ada. Dan kami minta terus Tuhan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, hanya Engkau tahu yang terbaik buat bangsa kami. Kami terus bawa bangsa kami di hadapan Engkau. Ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Dan kami bersyukur kalau saat ini pandemi boleh menurun, kami terus minta kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengerjakan dengan sempurna. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati rakyat kami Indonesia, juga setiap pemimpin-pemimpin negara Tuhan Engkau yang memberkati. Biarlah Tuhan yang terus taruh roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh mengerjakan semuanya dengan baik. Dan satu hal kami rindu Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan, dan kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa kami kepada Engkau. Kami naikkan dengan ucapan syukur bahwa sungguh Engkau Bapa yang baik, Engkau Gembala yang baik buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan saat ini kita ibadah telah selesai, kita mau naikkan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saya minta untuk hambanya untuk doa penuh. Jemaat yang terkasih, kita diingatkan selama 3 minggu ini bahwa kita sudah mengalami kerusakan total akibat dosa. Dan kita bersyukur kalau Allah memilih kita tanpa syarat. Dan hari ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita penebusan terbatas. Bersyukur Bapak Ibu kalau Allah memilih kita karena penebusan itu terbatas. Kalau Allah memilih kita menjadi anak-anaknya. Mari Bapak Ibu, syukur kita bukan hanya dengan kata-kata. Nyatakan dengan hidup kita untuk melayani Dia yang sudah memanggil kita untuk menjadi domba-dombanya. Biarlah kita menjadi domba-domba yang baik. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Gembala yang baik, yang senantiasa akan memberkatimu dan melindungi engkau di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Tuhan Gembala yang baik, Ia senantiasa akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Gembala yang baik menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai engkau,
memimpin engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Shalom jemaat, bersyukur kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, untuk dapat datang dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap kita rindu untuk datang kepada Tuhan, karena ibadah adalah panggilan yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya menyampaikan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah tatap muka atau ibadah di gereja, jangan lupa untuk mendaftar ya. Karena memang tempatnya hanya untuk 28 jemaat. Jadi Bapak Ibu yang juga hadir kayak pagi ini, jangan lupa kalau ingin ibadah minggu depan, mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk mendaftar ya. Mendaftar ke nomor WA yang sudah kita sampaikan ya, ke nomor WA. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanggal 31 Oktober kita akan mengadakan perjamuan kudus ya. Kita akan mengadakan perjamuan kudus di gereja. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir, yang mengikuti ibadah secara live streaming ya melalui YouTube, Bapak Ibu bisa mengambil roti dan anggur di gereja. Ya, bisa mengambil roti dan anggur di gereja. Atau bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan, mari Bapak Ibu silakan menghubungi kami ya, hamba-hamba Tuhan, supaya kami dapat mengatur ya jadwal bagaimana untuk proses pengantaran roti dan anggurnya. Ya, jadi ini masih ada waktu rentan 2 minggu. Tanggal 31 Oktober kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi absen setiap hari Minggu yang selalu saya sharekan, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di gereja nggak perlu isi lagi, karena nama-namanya sudah ada di data. Nah, untuk yang di absen, itu bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming. Jadi Bapak Ibu tolong diisi absennya ya, karena ini juga penting untuk pendataan kami. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming atau melalui YouTube, mohon diisi absennya. Ya, ini untuk pendataan bagi kita juga. Ya, baik Bapak Ibu, semoga kita semua sehat, diberkati dan diberikan kekuatan. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan konseling, yang butuh didoakan, bisa menghubungi kami hamba-hamba Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu seperti biasa nanti keluar dari pintu samping, dimulai dari urutan ya. Urutan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya supaya tidak bergerombolan. Sekalian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui amplop, silakan Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam box yang ada di depan atau kotak yang ada di depan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan yang sudah disiapkan, silakan Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan di depan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.